Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya komputer bisa ingat nama kita? Atau skor tertinggi di game yang kita mainin? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik ingatan komputer. Dan ternyata, kuncinya cuma satu ide yang super sederhana. Yuk, kita mulai. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Gimana ceritanya aplikasi di HP bisa nyapa kamu, "Halo Budi?" Atau gimana game favoritmu bisa nyimpen skor tertinggi yang udah susah payah kamu dapetin? Bahkan, gimana sekolah bisa tahu nilai ujianmu? Kelihatannya kayak sulap kan? Tapi semuanya itu berawal dari satu pertanyaan ini. Dan ternyata jawabannya bukanlah sihir. Semua keajaiban tadi itu dimungkinkan oleh satu konsep tunggal yang sederhana tapi luar biasa kuat, yaitu variabel. Anggap aja ini otaknya dari semua program yang kita pakai sehari-hari. Oke, biar gampang, kita bedah konsep intinya. Lupakan dulu soal kode-kode yang rumit ya. Kita akan pakai analogi yang super gampang dipahami, yaitu kotak penyimpanan. Jadi, bayangin aja variabel itu kayak sebuah kotak. Yap, sesimpel itu. Tentu ini bukan kotak kardus beneran ya, tapi ini adalah sebuah ruang khusus di dalam memori komputer yang tugasnya cuma satu, menyimpan informasi buat kita. Cara kerjanya juga masuk akal banget kok. Pertama, setiap kotak harus punya nama atau kita sebut aja label, biar nggak ketukar sama kotak lain. Kedua, kita masukin informasi ke dalam kotak itu. Nah, informasi ini kita sebut nilai. Dan yang ketiga, kapanpun kita butuh informasi itu lagi, kita tinggal panggil aja nama kotaknya. Gampang kan? Terus, apa aja sih yang bisa kita simpan di dalam kotak ini? Wah, macam-macam. Mau nyimpen angka kayak nilai ujian 85? Bisa banget. Mau nyimpen teks kayak nama Budi? Tentu aja bisa. Bahkan hasil dari perhitungan yang rumit sekalipun bisa kita simpen di situ. Fleksibel banget deh. Oke, analogi soal kotaknya udah kebayangkan? Nah, sekarang saatnya kita lihat gimana sih wujud aslinya di dunia kode yang sesungguhnya. Tapi sebelum ke kode, coba lihat tabel ini dulu. Sebenarnya nih, tanpa kita sadari, kita tuh udah sering banget bikin variabel di kehidupan kita. Kita punya label nama yang isinya Budi. Terus ada label nilai yang isinya 85. Nah, ini persis banget cara kerja variabel. Sekarang kita coba ubah tabel tadi jadi kode beneran di bahasa Python. Lihat deh, sesederhana ini. Kata nama itu adalah label kotaknya. Nah, tanda sama dengan itu artinya beda ya sama di matematika. Ini bukan perbandingan, tapi ini adalah perintah yang artinya, komputer, tolong masukkan teks Budi ke dalam kotak yang namanya nama. Begitu juga buat angka. Kita buat kotak baru bernama nilai, terus kita masukin angka 85 ke dalamnya. Kelihatan kan polanya? Bener-bener kayak kita naruh barang ke dalam kotak yang udah kita kasih label. Dan ini poin yang paling keren. Mau kita pakai bahasa berbasis teks kayak Python, atau yang visual berbasis balok kayak Scratch, idenya itu tetap sama persis. Di keduanya, kita sama-sama membuat sebuah kotak bernama skor untuk menyimpan angka. Inilah bukti kenapa konsep ini fundamental banget, karena berlaku dimanapun. Jadi, apa sih intinya? Kenapa konsep kotak penyimpanan ini jadi penting banget buat kita pahami? Ini dia alasannya. Tanpa variabel, komputer itu jadi super pelupa. Setiap informasi yang kita kasih, bakal langsung hilang itu aja. Coba bayangin dunia tanpa variabel. Nggak akan ada media sosial yang bisa ingat login kita, nggak ada game yang bisa nyimpan kemajuan kita. Semuanya bakal balik lagi ke nol setiap detiknya. Jadi kalau ada satu hal yang harus banget kalian ingat dari pembahasan kita hari ini dia. Setiap kali kalian dengar kata variabel, langsung bayangin aja sebuah kotak penyimpanan berlabel. Itulah tempat komputer menyimpan semua data penting. Kalau kalian pegang analogi ini, kalian udah selangkah lebih maju dalam memahami dunia pemrograman. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Namanya aja kan variabel, yang artinya nilainya itu bisa berubah-ubah. Kira-kira gimana ya caranya kita bisa manfaatin sifat ini untuk sesuatu seperti skor game yang terus bertambah setiap detiknya? Coba deh pikirin, dan kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.